Dan actionnya itu gua salut banget sih. Ledakan-ledakannya mantep banget, visualnya juga megah, menggelegar. Untuk sekelas film action Hollywood, ala Hollywood tuh bagus banget. Dan untuk komedinya juga pas gitu, situasional. Jadi komedinya komedi yang menyesuaikan dengan alur cerita, dengan situasi yang sesuai gitu, tepat. Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue baru aja menonton film The Big Four, yaitu film dari origin Netflix yang tayang di Netflix bulan Desember kemarin ya kalau nggak salah. Dan gue baru nonton filmnya baru-baru ini, dan ternyata wow, mantap sekali. Filmnya luar biasa, visualnya juga mengagumkan, dan ceritanya menarik, dan banyak hal unik dan lucu di film ini. Seperti apa filmnya dan bagaimana reviewnya dari gua? Langsung yuk kita review lengkapnya di sini di review film. Oke penikmat film, kita akan masuk ke review film The Big Four yang baru aja tayang di Netflix akhir tahun kemarin ya. Sekitar bulan apa ya kemarin itu? Oh 15 Desember dia tayang. Gue baru nonton di awal tahun, dan pas gue ngeliat responnya mantap sekali. Jadi kalau menurut gue sih ini film layak lah ya, mendunia lah istilahnya, ditonton secara global, makanya tayang di Netflix. Oke, film ini dibintangi oleh Abimana Arya Satya sebagai Topan nih. Lalu ada Putri Marino sebagai Dina. Lalu ada juga Ari Kriting sebagai Jenggo, Lutesa sebagai Alpa, Kristo Immanuel sebagai Pelor, Budi Ros sebagai Petrus, Martinolio sebagai Suranto atau Antonio, dan masih banyak lagi yang disutradarai oleh Timo Cahyanto di sini. Bersama dia menulis cerita ini bersama dengan Yohana Watimena. Dan tayang di Netflix ya di sini, mantap sekali. Kalau menurut gue ya, ini dari ceritanya dulu dah. Ceritanya di sini bercerita tentang ya ibaratnya kayak sekelompok atau segerombol komplotan penjahat, bukan penjahat juga sih, anti-hero lah gue nyebutnya, karena dia itu kayak nggak berpihak kepada polisi, juga nggak berpihak kepada kejahatan. Jadi di tengah-tengah dia mengambil cara yang bisa dikatakan licik untuk memberantas kejahatan. Jadi segerombolan komplotan ini yang berisikan 4 orang. Ada si Abimana tadi sebagai Topan, lalu ada juga Kristo Immanuel, lalu juga ada si Lutesa sama Ari Kriting. Nah ini seru banget nih, mereka ini kayak dijadikan anak angkat oleh satu sosok, ibaratnya bapaknya itu yang udah legend di dunia para penjahat, yang dimana dia selalu menyulitkan penjahat-penjahat untuk beraksi. Nah keempat komplotan ini beraksi terus ketika ada suatu kejahatan besar. Contohnya yang pas di awal-awal adegan itu, dimana dia harus mengungkapkan penculikan anak-anak yang dijadikan suatu objek penjualan organ gitu. Waduh, ini mengerikan sekali sih, banyak penculikan anak yang ditampung di sini, dan juga bentuknya itu seperti yayasan panti asuhan gitu. Ada juga orang tua yang menitipkan anaknya di situ, dan ternyata malah dijadikan objek untuk penjualan organ. Nah ini kan salah satu kriminal yang besar ya, jadi sulit untuk diungkapkan. Akhirnya dibuatlah komplotan ini untuk menyamar sebagai orang-orang yang ada di dalamnya. Dan akhirnya terbongkar dan berhasil misi mereka. Lanjut di misi-misi selanjutnya ternyata lebih rumit lagi, karena pada akhirnya kan perlahan demi perlahan aksi yang mereka lakukan ini terbongkar, dan makin banyak juga penjahat yang tidak menyukai komplotan ini yang disebut The Big Four ini. Akhirnya dari musuh bebuyutan yang lamanya ini, dari bapaknya ini, dia kan bapaknya punya musuh banyak nih. Nah salah satunya musuh bebuyutannya ini menyuruh komplotan lainnya itu untuk menghancurkan The Big Four dengan cara mematikan bapaknya. Ya musuh utamanya ternyata licik juga, ternyata dari kepolisian di sini. Ya begitulah, ada banyak intrik yang terjadi di sini, dan ternyata kalau menurut gue sih aksinya mewah ya di sini. Dan di sini ada konflik
keluarga juga yang dimana salah satu anak dari bapaknya yang mati ini, yang tadi gue sebutkan salah satu sosok yang besarnya di sini, ternyata dia masuk ke polisian. Jadi ibaratnya kayak dia ini nggak berpihak kepada bapaknya atau komplotan The Big Four, malah si anaknya ini ke pihak sebelahnya, yaitu pihak polisi. Yang polisi tentu saja bermain-main dengan para penjahat yang licik juga untuk melindungi mereka semua. Waduh, memang sulit ya mencari suatu jawaban dari kejahatan yang besar gitu. Butuh pengorbanan lah hitungannya. Kalau menurut gue ya, dari sisi penceritaannya ini bagus banget, karena konflik yang dibuat itu kayak kriminalnya itu nggak sembarangan melakukan aksi kejahatan lalu mendapatkan hasil yang besar, bukan cuma cuan lah yang dicari, tapi demi keselamatan orang banyak gitu. Dia mengorbankan jiwa raga mereka untuk memberantas para penjahat, tujuannya untuk menolong orang. Waduh, gokil sih kalau menurut gua, penjahat yang bisa menolong orang. Jatuhnya kalau di film superhero tuh anti-hero gitu. Ya begitulah film yang bisa dikatakan rumit dari segi penceritaan, tapi secara eksekusi bagus, dan actionnya itu gua salut banget sih. Ledakan-ledakannya mantep banget, visualnya juga megah, menggelegar. Untuk sekelas film action Hollywood, ala Hollywood tuh bagus banget. Dan untuk komedinya juga pas gitu, situasional. Jadi komedi yang menyesuaikan dengan alur cerita, dengan situasi yang sesuai gitu, tepat. Menurut gue sih cocok tuh. Jadi komedinya itu nggak sembarangan ditaruh untuk lagi tegang-tegangnya dibikin komedi jadi patah, enggak. Lebih ke menyesuaikan aja, jadi alurnya enak gitu untuk ditonton. Nah, kalau menurut gue sih bagus nih penempatan komedinya, dan juga actionnya itu menggelegar sih. Gue sukanya sama actionnya di sini, dan banyak acting para pemainnya itu loh. Waduh gila, Lutesa bagus banget di sini mainnya, dan juga Putri Marino juga keren sih kalau menurut gue. Dan ada karakter-karakter unik juga ya dari setiap pemainnya, itu dibikin karakter gitu. Yang paling the best sih di sini Martino Liu ya. Karakternya jadi kalajengking ya, ibaratnya ya. Karakternya itu keren. Jadi masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri, punya karakteristik yang unik gitu kalau menurut gua. Dan emang layak lah untuk tayang di Netflix dan mendunia lah ya. Nextnya juga bakal ada film-film Netflix yang lebih seru lagi dari segi film drama, komedi, dan lain-lain. Banyak variasinya. Karena dia juga bikin WNI ya, yang sesuai dengan janji mereka waktu Netflix Indonesia, yang dia bikin origin Netflix tuh. Bikin origin untuk film-film Indonesia yang khusus tayang di Netflix. Jadi kita nantikan aja film-film lainnya. Kalau gua sih memberikan penilaian The Big Four ini sekitar 8,2 dari 10. Keren sih kalau menurut gue sih. Ini emang secara visual bagus, secara penceritaan oke, secara sesuai porsinya masing-masing lah. Dramanya kuat, actionnya mantap, dan komedinya pas gitu kalau menurut gue. Ya kalau menurut gue oke sih di sini untuk menikmati akhir pekan lah ya, bisa juga di sini. Oke, atau di waktu senggang. Oke, itu aja mungkin The Big Four dari gue untuk review film kali ini. Kita akan mereview film-film lainnya yang gue tonton baik di digital streaming maupun di bioskop. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Harit Movie Time di Ruang Film. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.